Kita ada di jalur strategis perdagangan dan energi dunia. Tapi kapal lewat Selat Malaka nggak kita charge ya. What if ships passing through the Straits of Malacca suddenly had to pay a levy, an idea Indonesia is now exploring despite opposition from Malaysia and Singapore? Alamak, Indonesia dah marah, geng. Negara jiran kita ni bengang betul dengan Singapura. Dia sound direct je. Apa cerita ni? Through every crisis, Singaporeans have shown one. Yang Indonesia harus siap-siap adalah berarti yang harus dilakukan Singapura selanjutnya ini catat ya, Mon. Oke. Singapura wajib menyerang Indonesia. Oh, wajib. Bagaimana jadinya kalau Indonesia tiba-tiba menutup salah satu jalur perdagangan paling sibuk di dunia? Kapal-kapal minyak tertahan, ekonomi Asia Tenggara terguncang, dan Malaysia serta Singapura langsung panik. Inilah yang terjadi setelah muncul wacana Indonesia mengenakan tarif di Selat Malaka. Bahkan isu ini langsung membuat kawasan memanas dan jadi perhatian internasional. Malaysia tidak akan mengalah dengan mana-mana kuasa besar dalam menentukan dasar keselamatan di Selat Melaka. Malaysia, Singapura kompak menolak wacana Indonesia mengambil pajak dari kapal yang melewati jalur Selat Melaka. 70% energi dan 70% perdagangan lewat laut Indonesia. Menteri Indonesia cadangkan bahawa selat yang paling sibuk di seluruh dunia iaitu Selat Melaka. Kalaulah aku boleh buat satu rancangan, Konoha buat lawak apa hari ni? Indonesia nak mengenakan cas ke atas kapal-kapal yang melalui Selat Melaka. Cakap gampang, Selat Melaka koma. Bila orang panggil IQ78 marah. Tapi kalau dah menteri sendiri bagi idea bodoh macam ni kan, kau nak cakap apa? Malades. Kami selaku bangsa Nusantara, kami tidak lagi memanggil Malaysia, tapi Malades. Kalau pihak kerajaan ataupun pihak pemerintah Indonesia ingin membuat satu perancangan, semua kapal-kapal yang melalui Selat Melaka ingin untuk mengutipkan cukai, itu hak kami. No. There's no way that's gonna work. There's no way. I mean, even if we wanted to, even if Malaysia and Indonesia and Singapore. Kita punya 4. Selat Lombok, Selat Makassar, Selat Sunda, Selat Malaka. Itu selat utama dunia. Indonesia yang punya. Indonesia sembang nak pasang tol dekat Selat Melaka. Wow, boleh ke? Wacana palak Selat Malaka picu tegangan. Malaysia dan Singapura langsung pasang garis merah. This narrow passage carries a huge share of global trade. Wacana ini bermula dari pernyataan Menteri Keuangan Indonesia, Purbaya Yudi Sadewa, dalam sebuah simposium ekonomi di Jakarta pada April 2026. Ia menyinggung bagaimana Iran pernah mempertimbangkan pungutan bagi kapal yang melewati Selat Hormuz. Dari situlah muncul perbandingan dengan posisi strategis Indonesia di Selat Malaka. Menurutnya, jika Indonesia, Malaysia, dan Singapura bekerja sama menarik tarif dari kapal internasional yang melintas, potensi pemasukan ekonominya bisa sangat besar. Mengingat Selat Malaka adalah salah satu jalur perdagangan paling sibuk di dunia, setiap hari ribuan kapal tanker minyak, kapal kontainer hingga kapal dagang internasional melintas di sana. Pernyataan itu langsung membuat heboh kawasan Asia Tenggara. Banyak media asing menyoroti kemungkinan Indonesia menguasai jalur perdagangan dunia. Di media sosial, perdebatan langsung memanas. Singapura menjadi salah satu negara yang paling cepat bereaksi. Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, menegaskan bahwa Selat Malaka harus tetap terbuka untuk semua negara dan tidak boleh ada pembatasan maupun pungutan sepihak. Bagi Singapura, Selat Malaka adalah urat nadi ekonomi mereka. Jika jalur itu terganggu, dampaknya bisa langsung terasa pada perdagangan dan pelabuhan Singapura yang selama ini menjadi salah satu pusat logistik terbesar dunia. What if ships passing through the Straits of Malacca suddenly had to pay a levy, an idea Indonesia is now exploring despite opposition from Malaysia and Singapore? Menteri Indonesia cadangkan bahawa selat yang paling sibuk di
seluruh dunia, iaitu Selat Melaka, dikenakan tol oleh kerajaan Indonesia. Ini adalah satu cadangan yang menarik perhatian dan menghasilkan banyak perdebatan global mengenai kesesuaian cadangan ini mengikuti negara Iran yang telah mengenakan tol yang tinggi terhadap Selat Hormuz semasa perang dan dapat pendapatan sebanyak 500 juta sehari. Adakah itu mungkin menjadi alasan Menteri Indonesia ini kata begitu? Kerana ada banyak kena jaga di Selat Melaka, pencemaran, keselamatan dan sebagainya. Setakat ini, negara jiran Malaysia dan Singapura berhati-hati sebelum mengeluarkan kenyataan supaya tidak mencetuskan ketegangan. Tetapi selat yang tersebut ini jika diikuti undang-undang United Nations adalah sepatutnya bebas dari segala tol. No, there's no way that's gonna work. There's no way. I mean, even if we wanted to, even if Malaysia and Indonesia and Singapore really by some miracle decided, okay, let's do it together, there's no way. There's no way. How? Malaysia juga tidak tinggal diam. Pemerintah Malaysia menegaskan bahwa Selat Malaka bukan milik satu negara saja. Jalur itu dikelola bersama oleh Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Karena itu, Malaysia menolak jika ada kebijakan sepihak yang bisa memengaruhi lalu lintas kapal internasional. Malaysia tidak akan mengalah dengan mana-mana kuasa besar dalam menentukan dasar keselamatan di Selat Melaka. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan ini termasuklah penolakan sumber campur tangan unilateral oleh pihak luar. Dan kita tidak bersedia untuk membenarkan mana-mana pihak membuat unilateral decision ke atas kawasan kita, ya, yang di bawah kita. Kita punya tanggungjawab terhadap kepentingan rakyat dan juga kepentingan warga dunia. Kerana itu buat masa sekarang, dari segi pendirian sentraliti kita mengambil pendirian mengikut kepentingan kita. Kita sentiasa peka dengan kesan ketegangan geopolitik terhadap ekonomi hanya kerana laluan Selat Hormuz. Lebih-lebih lagi lah kerana baki laluan yang besar itu adalah merupakan laluan Selat Melaka. Buat masa sekarang, pendekatan kita adalah pendekatan untuk engage dengan semua pihak bagi mengekalkan status quo keamanan yang kita rasai sekarang. Kalaulah aku boleh buat satu rancangan, Konoha buat lawak apa hari ni? Ni antara topik yang kita boleh perbincangkan sama-sama. Bila mana Menteri Kewangan Indonesia nak mengenakan cas ke atas kapal-kapal yang melalui Selat Melaka. Cakap gampang, Selat Melaka koma. Bukan Selat Surabaya, Selat Jakarta ke apa benda, tidak. Okey. Pertama sekali tuan-tuan dan puan-puan, Selat Melaka ni ialah laluan antarabangsa dan dimiliki oleh ketiga buah negara iaitu Malaysia, Indonesia dan juga Singapura. Okey. So sekarang ni diorang nak kenakan cas lah kepada kapal-kapal yang melalui Selat Melaka itu, dan duit itu akan disumbangkan di dalam ekonomi Indonesia lah katakan. Itu yang nak dibuat lah oleh Indonesia. Dia kena faham satu perkara. Kebanyakan kapal, kalau katalah dia nak buat kenakan cas sekalipun, kebanyakan daripada kapal mereka melalui Selat Melaka tu lebih ke arah pesisiran pantai Malaysia, bukan pantai Indonesia, disebabkan faktor kedalaman lautan tersebut. Kan, aku pun tak faham lah Indonesia ni kan. Hari-hari buat kelakar. Baik dalam negara kita, baik dekat negara dia sendiri kan. Janganlah buat benda-benda bangang macam ni. Kan? Bila orang panggil IQ 78 marah. Tapi kalau dah menteri sendiri bagi idea bodoh macam ni kan, kau nak cakap apa? Kan? Lakar-lakar betul. Assalamualaikum. Namun setelah polemik semakin panas, pemerintah Indonesia akhirnya memberikan klarifikasi. Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, menegaskan bahwa Indonesia tetap menghormati hukum laut internasional atau UN Clause yang menjamin kebebasan navigasi internasional. Artinya, Indonesia tidak berniat menutup Selat Malaka maupun menghambat kapal asing yang melintas. Meski begitu, perdebatan ini membuka mata banyak orang tentang betapa strategisnya posisi Indonesia. Selama ini, banyak yang tidak sadar bahwa Indonesia berada di salah satu titik paling penting dalam perdagangan dunia. Dan Indonesia punya 4 selat utama dunia dari 7 selat utama dunia. Bayangin, keren nggak? Ada Suez, ada Panama. Kita punya 4. Selat Lombok, Selat Makassar, Selat Sunda, Selat Malaka. Itu selat utama dunia.
Indonesia yang punya. Australia 60% produknya dikirim ke Cina, nikelnya, batu baranya itu lewat Selat Lombok, Makassar langsung ke Cina, betul ya? Kalau kita bilang lewat, bayar $1, bener nggak? Dia nggak mau bayar, dia puter lewat Papua Nugini, lewat utara, ongkosnya 6 hari atau naik 5% lebih mahal, rugi dia, bener nggak? Lebih baik bayar, gitu ya. Ini kalau kita lihat peta dunia, negara produsen itu adalah Jepang, Korea Selatan, Cina, ada Shenzhen, Guangdong, Shanghai, bener nggak? Ada Taiwan. Itu 20% produknya pergi ke Amerika Utara, Kanada, Amerika Utara, Amerika Latin. 80% pergi ke Eropa, Afrika, dan Asia Barat, semua lewat Indonesia. Betul ya? Kalau Kang Randy mutung, ditutup, nggak boleh lewat Indonesia, lu muter lewat Papua Nugini, Selat India, apa yang terjadi? Cina rugi $1 triliun karena nilai barangnya $2.000 triliun. Paham? Kalau kita minta $1 aja, itu nilainya 200 billion atau 2.000 triliun. Indonesia tidak perlu ngutang, hanya kita tutup itu semua, jadiin danau. Boleh nggak? Berani nggak? Kita bakal diserang sama banyak negara besar. Berani nggak? Berani, bos. Karena kita di dalam sendiri sudah kaya. Iya, bener nggak? Jadi nyelesain masalah bener. Ngutangnya dari mana dari tadi? Solusinya banyak, bener nggak? Tutup selat di Indonesia, bayar, dapat duit kita. Selat Malaka bukan jalur biasa. Hampir seperempat perdagangan global melewati kawasan ini. Minyak dari Timur Tengah menuju Asia Timur juga banyak dikiring melalui Selat Malaka. Karena itulah, setiap pernyataan terkait Selat Malaka langsung menarik perhatian dunia internasional. Bahkan wacana kecil saja bisa membuat negara-negara tetangga khawatir. Di media sosial Indonesia sendiri, banyak netizen merasa bangga karena Indonesia dianggap punya posisi tawar yang sangat kuat di kawasan. Sebagian bahkan menyebut Indonesia sebenarnya memiliki pengaruh besar terhadap jalur ekonomi dunia. Namun di sisi lain ada juga yang mengingatkan bahwa isu seperti ini sangat sensitif karena menyangkut stabilitas perdagangan internasional. Lalu pertanyaannya sekarang, apakah Indonesia benar-benar bisa mengendalikan Selat Malaka? Atau ini hanya wacana yang membuat negara tetangga mulai sadar bahwa posisi Indonesia di Asia Tenggara sudah semakin kuat dan tidak bisa diremehkan lagi? Indonesia dah marah, geng. Negara jiran kita ni bengang betul dengan Singapura. Dia sound direct je. Apa cerita ni? Indonesia sembang nak pasang tol dekat Selat Melaka. Wow, boleh ke? Pada Rabu 22 April, Jakarta Globe dan juga Bernama mengeluarkan laporan tentang cadangan Indonesia yang berkemungkinan mahu mengenakan cukai ke atas mana-mana kapal dagang yang melintasi laluan Selat Melaka. Biar betul. Indonesia bercadang nak mengenakan levy kepada kapal yang lalu dekat Selat Melaka. Malades. Kami selaku bangsa Nusantara, kami tidak lagi memanggil Malaysia, tapi Malades. Sebab aku tengok sikap-sikap korang dalam media TikTok, belagak sombong. Seolah percakapan kau tu merendah sangat orang Indonesia. Tapi korang tu tak sedar diri bahasa korang tu semua tu berasal nenek moyang kau daripada Indonesia. Jadi kalau pihak kerajaan ataupun pihak pemerintah Indonesia ingin membuat satu perancangan, semua kapal-kapal yang melalui Selat Melaka ingin untuk mengutipkan cukai, itu hak kami. Seperti mana yang mereka lakukan di Iran terhadap kapal Indonesia dan kapal-kapal yang lain. Kerana aku kena faham juga tentang negara kau tu, Malades ataupun Malaysia tu. Dulu dengan Indonesia masih satu negara. Antara negara kau dengan negara kami dipecah belah oleh bangsa Barat. Dipecah belah oleh bangsa Barat.
Sampai korang lupa jati korang sendiri itu, bahwa nenek moyang korang semua daripada Indonesia yang menetap menjadi warga negara di Bangladesh ataupun di Malaysia. Cakap korang ni sombong, belagak dari dulu sampai sekarang tak habis-habis. Kau faham tentang negara korang tu, Bangladesh ataupun Malaysia? Sebuah negara yang didirikan oleh bangsa barat